What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If you put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit 'em up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want in a nice body ass. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Sri Karmila dari kelas 22 MN2, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bangka Belitung. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis strategi pengkajian lingkungan, di mana lingkungan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Sebelumnya, kemarin kita sudah mempelajari kan apa itu lingkungan eksternal sama lingkungan internal. Nah, kali ini di materi ini kita akan menganalisis apa sih lingkungan eksternal dan internal tersebut. Baiklah, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang lingkungan eksternal. Baik, yang pertama itu ada lingkungan eksternal. Apa sih lingkungan eksternal? Analisis lingkungan eksternal sendiri bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang. Ancaman sendiri adalah suatu kondisi dalam lingkungan yang dapat menghambat usaha-usaha perusahaan untuk mencapai daya saing strategis. Nah, lingkungan eksternal sendiri melibatkan penilaian terhadap faktor-faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi kesuksesan bisnis. Nah, faktor-faktor ini mencangkup peluang dan ancaman yang ada di pasar, seperti tren industri, perubahan regulasi, dan persaingan dengan pesaing bisnis lainnya. Selanjutnya yaitu ada lingkungan internal. Nah, lingkungan internal sendiri mencangkup berbagai aspek-aspek yang ada atau yang terkait langsung dengan operasional perusahaan, seperti struktur organisasi, karyawan, keuangan, dan teknologi yang digunakan dalam perusahaan. Nah, analisis lingkungan internal sendiri melibatkan penilaian terhadap aspek-aspek internal perusahaan, termasuk sumber daya, struktur organisasi, budaya perusahaan, dan kemampuan manajemen. Selanjutnya yaitu adalah keunggulan bersaing atau competitive advantage. Nah, keunggulan bersaing sendiri adalah kemampuan atau kapabilitas yang dimiliki oleh suatu bisnis atau usaha untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi dibandingkan pesaingnya, yang didapatkan melalui karakteristik dan sumber daya dengan kinerja yang lebih baik. Suatu perusahaan dikatakan memiliki competitive advantage apabila dapat menghasilkan dan mempertahankan profit laba banyak daripada pesaingnya. Competitive advantage atau keunggulan bersaing bisa juga dikatakan sebagai keadaan di mana perusahaan dapat menciptakan posisi pertahanan yang baik atas pesaing-pesaingnya. Competitive advantage atau keunggulan bersaing juga dapat dicapai perusahaan dalam bersaing dengan perusahaan lainnya, di mana perusahaan menetapkan strategi dan produk yang mempunyai nilai berbeda dalam persaingannya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang analisis lingkungan industri atau yang dikenal sebagai 5 kekuatan Porter. Nah, 5 Force atau 5 kekuatan Porter sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan identifikasi atau analisa kekuatan kompetitif dalam suatu industri yang mampu membantu menentukan kelemahan dan kekuatan dari industri tersebut. Nah, apa saja sih 5 kekuatan Porter tadi? Yang pertama itu ada persaingan industri, di mana faktor ini mempertimbangkan jumlah pesaing di pasar dan seberapa kuat mereka. Hal ini juga membandingkan kualitas produk dan layanan masing-masing dari pesaing. Nah, persaingan tertinggi ketika suatu industri memiliki banyak perusahaan dengan ukuran dan kekuatan yang sama. Pelanggan akan berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain dengan sedikit biaya. Oleh karena itu, di pasar yang kompetitif, bisnis lebih cenderung meluncurkan kampanye iklan dan pemasaran yang agresif dan menurunkan harga mereka untuk menarik pelanggan. Nah, pesaing dalam suatu industri yang rendah, jika beberapa perusahaan menawarkan produk yang sama, maka memiliki banyak peluang untuk tumbuh dan menguntungkan. Apa saja sih yang mempengaruhi persaingan kompetitif? Yang pertama itu ada jumlah pesaing. Yang kedua ada perbedaan produk. Ketiga ada perbedaan kualitas, keseimbangan industri, pertumbuhan industri, dan loyalitas pelanggan terhadap merek yang sudah ada.
yang kedua itu adalah ancaman pendatang baru. Nah, faktor ini mempertimbangkan seberapa mudah pesaing dapat memasuki pasar. Karena semakin banyak perusahaan yang bergabung dalam suatu industri, maka bisnis yang sebelumnya sudah ada beresiko kehilangan sebagian pelanggan dan keuntungan yang telah mereka dapatkan. Nah, ancaman pendatang baru ini tinggi jika perusahaan dapat memasuki pasar dengan mudah dan dengan biaya yang rendah, atau jika ide teknologi perusahaan yang kita miliki tidak dipatenkan atau tidak dilindungi. Dalam ancaman pendatang baru sendiri juga terdapat beberapa hal yang mempersulit pesaing untuk menjadi lebih mapan, seperti peraturan pemerintah, akses terbatas ke distribusi, teknologi yang dibutuhkan, pengalaman yang dibutuhkan, maupun skala ekonomi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada ancaman produk pengganti. Faktor ini mempertimbangkan seberapa mudah pelanggan beralih dari produk satu ke produk lainnya. Jika banyaknya produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama, maka produk tersebut menjadi dapat dipertukarkan. Seperti perusahaan kehilangan sebagian keuntungan pasar dari pelanggan ketika pelanggan tersebut menggunakan produk yang lain. Laba perusahaan pun juga ikut menurun jika perusahaan tersebut mulai menurunkan harga mereka untuk mencoba bersaing dengan produk pengganti. Yang keempat, di sini ada daya tawar pembeli. Faktor ini mempertimbangkan bagaimana perubahan harga mempengaruhi keputusan pembeli pelanggan dengan kemampuan mereka untuk menurunkan harga pasar, seperti pembeli memiliki daya tawar yang lebih besar ketika jumlahnya lebih sedikit, tetapi jumlah produk penggantinya lebih tinggi. Akibatnya, mereka dapat menyebabkan harga menjadi lebih rendah dan laba perusahaan pun ikut menyusut. Dan pembeli juga memiliki daya tawar yang lebih rendah ketika mereka membeli dalam jumlah kecil dan memiliki sedikit pilihan produk alternatif. Kelima, yang terakhir itu ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Faktor ini mempertimbangkan jumlah pemasok yang dapat diakses oleh perusahaan dan seberapa mudah pemasok dapat menaikkan biaya ataupun harga ataupun mengurangi kualitas produk mereka. Semakin banyak pemasok yang harus dipilih perusahaan, semakin mudah beralih ke pemasok yang lebih murah atau lebih menghasilkan produk yang dengan kualitas lebih tinggi. Baiklah, selanjutnya adalah materi tentang analisis pesaing metode SWOT. Nah, sebelumnya ada yang tahu gak sih analisis SWOT itu apa? Nah, analisis SWOT adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, maupun peluang untuk bisnis ataupun proyek dalam perusahaan ataupun organisasi. Nah, sebelumnya, apa sih kepanjangan dari SWOT? SWOT sendiri singkatan dari strength yang artinya kekuatan, weakness yang artinya kelemahan, opportunities yang artinya peluang, dan threat yang artinya ancaman. Nah, masing-masing faktor tersebut sangat penting untuk diperiksa agar dapat merencanakan pertumbuhan organisasi maupun perusahaan agar lebih baik ke depannya. SWOT sendiri terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, yang terbagi menjadi lingkungan internal itu ada strength dan weakness, dan terus ada lingkungan eksternal yang masuk ke dalam lingkungan eksternal sendiri yaitu ada opportunity dan threat. Nah, strength sendiri yang artinya diartikan sebagai kekuatan yang bisa kita lihat seberapa jauh faktor yang menjadi kekuatan dalam dunia bisnis ataupun proyek yang sedang kita jalankan, seperti konsep gaya kekinian, kualitas layanan pelanggan yang baik, harga produk terjangkau, dan tokoh yang nyaman, serta memiliki layanan ataupun laman forum dengan kontak delivery order. Kedua, ada weakness yang termasuk ke dalam lingkungan internal. Weakness sendiri diartikan sebagai kelemahan. Nah, di kelemahan sendiri kita bisa melihat seberapa jauh faktor yang menjadi kelemahan dalam bisnis kita, seperti produk layanan kualitas yang kurang baik, proses produksi yang lambat atau tidak efisien, infrastruktur teknologi yang usang atau tidak memadai, dan lokasi yang kurang strategis atau sulit dijangkau oleh pelanggan. Nah, hal tersebutlah yang menjadi kelemahan dalam pengembangan bisnis yang kita lakukan saat ini.
Selanjutnya, yang termasuk ke dalam lingkungan eksternal, yaitu ada opportunity. Nah, opportunity ini adalah diartikan sebagai peluang, di mana kita bisa melihat seberapa jauh faktor yang menjadi peluang dalam bisnis atau proyek yang sedang kita jalankan. Contohnya seperti permintaan yang meningkat untuk produk ataupun layanan yang berkaitan dengan keberlanjutan. Selanjutnya ada adopsi tren konsumen yang baru dan meningkatnya kesadaran merek. Dan yang terakhir itu ada perubahan sosial atau tren gaya yang mendukung peningkatan penjualan. Yang terakhir dalam lingkungan eksternal itu terdapat threat atau ancaman. Nah, ancaman sendiri di sini kita bisa melihat seberapa jauh faktor yang menjadi ancaman bagi bisnis ataupun proyek yang sedang kita kerjakan, seperti persaingan yang kuat dan agresif, perubahan tren ataupun preferensi pelanggan, kompetitor yang memiliki produk serupa, dan kompetitor yang meluncur iklan baru. Nah, hal inilah yang menjadi ancaman bagi perusahaan kita agar perusahaan kita bisa mencari solusi ataupun cara untuk mengatasi ancaman tersebut sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Bisa kita lihat pada gambar di atas, dalam gambar tersebut terdapat dua jenis aktivitas dalam rantai nilai, yaitu ada aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Nah, yang termasuk ke dalam aktivitas utama adalah barang masuk, operasi, barang jadi, pemasaran dan penjualan, serta pelayanan. Nah, aktivitas utama sendiri dapat diartikan sebagai aktivitas yang ada di dalam sebuah perusahaan yang melibatkan pembentukan fisik produk, pemasaran, dan pengantaran kepada pembeli, serta layanan purna jual. Aktivitas tersebut terbilang sangatlah penting dalam sebuah perusahaan. Sedangkan aktivitas pendukung terdapat infrastruktur perusahaan, teknologi, pengadaan barang, dan manajemen sumber daya, di mana aktivitas pendukung sendiri dapat diartikan sebagai aktivitas yang ada di dalam sebuah perusahaan yang membantu secara keseluruhan melalui penyediaan infrastruktur yang menunjang aktivitas primer untuk berjalan secara berkesinambungan. Mungkin sekian pemaparan materi yang saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun pengucapan selama saya melakukan presentasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.